Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan pada video kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang pemrograman web dasar. Kita masuk di episode ke-19 teman-teman semuanya, dan kita akan membahas mengenai CSS Selector. Ya, walaupun CSS Selector ini sudah kita bahas dari video-video sebelumnya, tapi kita akan membahas lebih mendetail lagi tentang CSS Selector ini. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran intinya, saya akan berterima kasih dulu kepada Niaga Hoster yang sudah mensponsori video kita kali ini. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia web hosting unlimited terbaik di Indonesia yang memiliki layanan beragam, mulai dari unlimited hosting, cloud VPS, domain, sampai layanan website instan. Ada banyak keunggulan Niaga Hoster, di antaranya harga yang terjangkau dengan kualitas hebat, sehingga kita mendapat fitur yang lengkap mulai dari auto install WordPress, cPanel, hingga SSL gratis. Niaga Hoster juga menjamin server yang uptime, sehingga website kita selalu online setiap saat. Keunggulan lainnya yaitu hosting super cepat diimbangi dengan keamanan website ekstra yang memungkinkan website kita terlindung dari serangan hacker, malware, dan virus berbahaya. Tidak hanya itu, Niaga Hoster juga mempunyai tim support yang selalu sedia membantu kita kapan saja ketika kita mempunyai kendala atau permasalahan. Cukup dengan mengklik tombol live chat di pojok kanan bawah pada website dan tulis serta kirim kendala kita, tim support Niaga Hoster langsung sigap membantu kita. Dan saat ini, Niaga Hoster memberikan diskon yang sangat besar up to 75% untuk salah satu layanannya, yaitu paket personal. Jika teman-teman ingin mendapatkan potongan harga 10% lagi, sebelum checkout teman-teman bisa masukkan kode kupon SWSKUI, lalu tekan tombol gunakan. Jadi lumayan banget, kita dapat potongan harga berkali-kali. Jadi tunggu apa lagi? Buat teman-teman yang lagi cari web hosting untuk website atau aplikasi teman-teman, langsung aja kunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lengkap. Mengingat perkembangan zaman yang serba IT, upgrade sekarang dan awali kesuksesan Anda bersama Niaga Hoster. Baik teman-teman semuanya, jadi seperti biasa untuk kita belajar mengenai CSS Selector ini, kita akan memanfaatkan dokumentasi yang ada di developermozilla.org, tepatnya pada kategori building block dan materinya adalah CSS Selector. Nah ini dia ya. Jadi kalau kita ulangi kembali teman-teman semuanya, di CSS Selector atau penyeleksi atau pemilih gitu ya, digunakan untuk mentargetkan elemen HTML di halaman web yang ingin kita kasih gaya gitu, atau kita ingin tata. Nah, dan di sini ada berbagai macam pemilih yang tersedia di CSS teman-teman semuanya, atau selektor yang tersedia pada CSS banyak sekali atau bervariasi sekali, memungkinkan presisi yang halus gitu ya katanya saat memilih elemen untuk ditata gayanya. Nah, pada artikel ini dan subartikel lainnya kita akan membahas berbagai jenis selektor secara detail atau secara rinci dan melihat juga bagaimana dia bekerja. Gitu ya teman-teman semuanya. Di sini ada prerequisite atau prasyarat, teman-teman harus bisa atau sudah menginstal software yang dibutuhkan, kemudian juga mempunyai pengetahuan dasar tentang bekerja dengan file, gitu ya. Kemudian sudah belajar tentang HTML dan sudah belajar tentang CSS, tepatnya pada CSS First Step. Nah ini, pada bagian kategori CSS First Step teman-teman juga harus belajar. Gitu ya. Dan untuk objektifnya kita mau ngapain atau apa yang kita perlu dari kita belajar video kali ini atau belajar CSS Selector ini. Kita akan belajar bagaimana CSS Selector itu bekerja secara merinci lagi. Gitu teman-teman semuanya. Oke, kita ulangi. What is a selector? Jadi apa itu selector? Seperti yang sudah kita temui di pembahasan selektor video-video sebelumnya atau materi-materi sebelumnya atau bahkan modul-modul sebelumnya gitu ya. Sebuah selektor di CSS adalah bagian pertama dari aturan CSS teman-teman semuanya. Jadi harusnya kita pilih elemen mana yang akan dikasih style kan gitu ya. Mana yang akan dipilih. Nah itu adalah bagian utamanya atau pertama yang harus kita definisikan. Ini adalah pola elemen dan istilah lain yang memberitahu browser elemen HTML mana yang akan atau harus dipilih agar nilai dari properti CSS itu diterapkan padanya, katanya gitu. Elemen atau elemen, nah ini agak
membingungkan. Jadi satu elemen atau bahkan beberapa elemen, mungkin begitu maksudnya, yang dipilih oleh selektor tersebut atau pemilih tersebut gitu ya, disebut sebagai subjek pemilih gitu, subjeknya. Contoh seperti ini, misalnya H1 dan P ini termasuk sebagai selektor. Tepatnya apa teman-teman? Tepatnya elemen selektor gitu. Seperti misalnya yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, kita udah membahas selektor juga, bahwa ada beberapa tipe mengenai selektor ini. Seperti contoh ketika kita akan memilih elemen, bisa menggunakan contoh H1, elemennya langsung. Atau bahkan kalau kita mau milih kelasnya, ya kita bisa pakai titik kemudian elemen yang kelasnya apa, kan gitu. Oke, dan untuk pembelajaran CSS Selector ini, developer Mozilla juga mendapatkan referensi dari W3 teman-teman semuanya. Nah ini, W3 ini kalau belum teman-teman tahu atau teman-teman belum tahu, W3 ini memvalidasi semua perkembangan website. Jadi apapun ide kita harus ajukan ke W3 dulu supaya di ACC baru diterapkan ke secara universal untuk perkembangan atau teknologi website. Oke teman-teman semuanya, jadi saya minta sekarang teman-teman semuanya copy kode ini ya. Nah ini, silahkan di copy dulu karena saya memanfaatkan ini untuk contoh kita di video kali ini. Jadi silahkan di copy semuanya. Lalu silahkan buka folder yang teman-teman bikin untuk belajar CSS Selector ini. Kemudian bikin indeks sama stylesnya. Oke, nah kalau sudah, teman-teman bisa membuat dokumen HTML-nya, kemudian dihubungkan CSS-nya ke styles.css, kemudian yang tadi disimpan di dalam artikel. Nah, tadi kan ini ya, sampai sini, oke, disimpan ke dalam tag artikel atau elemen artikel. Oke, kemudian saya akan kasih di sini, ini kelasnya title, ini description, ini punya kelas description P yang kedua dan punya ID spesial. Kemudian untuk yang paragraf ketiga atau yang terakhir saya akan kasih kelas last description. Begitu. Sip. Nah kalau sudah silahkan di running dulu. Saya nggak mau pakai web browser, saya mau pakai live preview aja teman-teman semuanya. Nah di sini. Jadi kebukanya langsung di sini. Nah kalau kita mau buka CSS-nya sekalian, bisa ke view, kemudian editor layout, kita pakai yang 3 kolom. Nah seperti ini. Klik di kolom yang ketiga, aktif ya. Kalau nggak aktif tuh kayak gini tuh. Ini aktif. Nah sekarang bisa buka sidebarnya, kemudian pilih style CSS gitu. Jadi style, kemudian ini selector. Kalau nggak mau ini drag aja ke kiri gitu. Jadi ini HTML, ini CSS, dan ini resultnya atau hasilnya gitu. Ini saya kasih titlenya CSS selectors gitu teman-teman semuanya. Nah kita akan lanjut lagi. Kita sudah contek untuk materi belajar kita. Oke, kita lanjut tadi sampai sini ya. Ada beberapa list selector atau daftar selector. Jadi contoh, kalau kita mau memilih elemen, jadi gampang aja, bisa H1, gitu ya, langsung elemennya apa, kita bisa copy aja deh ya. Kita juga nggak usah berlama-lama, harapannya teman-teman juga udah nonton tuh video-video sebelumnya. Gitu, nah ini, H1 colorsnya blue, kemudian special, ini salah deh kayaknya. Tadi saya kasih kelas, oh ini ID ya, sorry. Dan spesial, contoh di sini saya juga kasih spesial. Gitu. Nah ini. Maka semua elemen yang punya kelas spesial, di sini saya contohkan P, ini boleh ya satu elemen punya beberapa kelas asalkan dipisahkan dengan spasi atau white space, boleh aja. Gitu. Ini warnanya kedua-duanya adalah blue untuk warna teksnya. Nah, daripada kita ngatur sendiri-sendiri seperti ini, di selektor kita bisa hubungkan dengan koma gitu. Jadi nggak harus seperti ini, tapi kita bisa kasih koma gitu. Kemudian ini spesial kan gitu. Jadi sama aja ya. Yang seperti ini ekuivalen atau sama halnya dengan seperti ini. Oke, jadi ini dengan koma kita bisa memilih lebih dari satu selektor atau lebih dari satu pemilih elemennya. Kita bisa milih lebih dari satu elemen. Bisa kelas misalnya, bisa elemen langsung, atau bahkan bisa P, ID-nya spesial gitu ya, boleh tuh. Gitu. Atau bahkan di sini P, bahkan bisa lebih ya, misalnya P dengan kelas last description, bisa aja tuh. Oke, dengan koma kita bisa memilih lebih dari satu selektor.
Dan ini harus dikasih white space ya teman-teman semuanya. Kalau kita mau kasih white space-nya dengan versi enter ya boleh. Seperti ini boleh aja. Bisa kita cobain kok. Nah sama aja. White space itu bisa spasi, bisa tab, bisa enter, bisa aja. Gitu. Walaupun ini kalau kita nggak kasih white space ya nggak ngaruh gitu ya. Tetap aja bisa. Nah tapi ya untuk best practice-nya atau praktek terbaiknya dikasih white space kan gitu, bisa spasi, bisa tab, atau bahkan bisa enter. Nah tapi problem muncul ketika seperti ini teman-teman semuanya. Misal kita akan kasih di sini H1-nya aja, dan di sini saya kasih gini, titik-titik spesial, colornya blue, misalnya gitu. Ini kena atau ini bener, ini salah. Kan gitu. Kenapa salah? Nggak ada tuh titik-titik. Ini mau milih apa gitu. Kecuali kalau titik. Nah ini kelas. Kalau titik-titik nggak bisa. Nah sekarang gimana kalau ini kita gabungkan ke sini? Koma, titik-titik, spesial. Sekarang saya tanya dulu sebelum kita tahu resultnya. Ini jalan nggak? Spesial. Nggak jalan. Padahal kita tahu H1 ini udah bener nih. Tapi ini salah. Jadi kita harus kalau mau milih lebih dari satu elemen bener semua selektornya. Karena kalau misalnya kita taruhlah di sini ini kelasnya description gitu, kemudian koma, ini bener. Kalau ini salah satu aja ada yang salah, semuanya salah. Kalau kita maunya seperti ini. Jadi ini ini kayak gini tidak ekuivalen dengan yang tadi H1-nya sendiri ini sama yang titik-titik spesialnya sendiri gitu. Nah ini tidak ekuivalen atau tidak sama dengan seperti ini caranya. Kenapa? Karena ini harus benar semua selektornya. Kalau ini mandiri satu-satu. Jadi kalau benar ya dilaksanakan, enggak ya sudah. Kan gitu. Aman ya sekarang? Jadi ini tidak work. Kecuali kalau seperti ini. Salah yang ini aja, ya udah ini yang nggak kepake. Tapi ini tetap kepake. Kan gitu, kalau kita ngaturnya sendiri-sendiri. Kemudian nih ada beberapa tipe selektor teman-teman yang sudah kita tahu juga dari video-video sebelumnya. Yang pertama, elemen selektor atau selektor elemen mentargetkan atau memilih elemen langsung atau nama elemennya. Contoh, kalau ini nama elemennya apa? H1 kan gitu ya. Ini P, ini P. Kalau ada artikel ya udah artikel. Gitu, gampang aja. Terus kalau seperti ini apa? Ini mentargetkan sebuah kelas elemen yang punya kelas value-nya ini kan gitu, pakai titik, atau bahkan kita bisa ID pakai tanda pagar kan gitu. Tapi yang belum kita pelajari adalah atribut selektor teman-teman semuanya. Jadi misalnya nih saya punya di sini tambahan lagi A gitu ya, href-nya misalnya menuju ke https www.google.com gitu. Oke, ini menuju Google, misalnya gitu. Nah, seperti ini. Kita bisa nggak ngasih style di A ini atau di link ini? Bisa aja, gampang pakai elemen, kan gitu. Misalnya, ini kita atur background color-nya jadi AC misalnya. Gini, AC. Gitu, bisa aja, bisa. Jadi. Oke, kita kalau mau ngasih kelas, misalnya gini. Kelas ini misalnya link gitu aja. Ya udah kita bisa titik link gitu ya. Semua elemen yang punya kelas link atau bahkan lebih spesifik lagi A yang punya kelas link kan gitu. Nah, sekarang kita bisa mentargetkan berdasarkan atributnya. Contoh, ini A. Oke, kita bisa pakai kurung siku. Kemudian kalau ada href misalnya kita boleh tuh. Jadi apapun atau bahkan di sini elemen A yang punya atribut href. Kita mau lebih spesifik lagi, misalnya di sini nih saya punya dua link. Ini menuju Facebook misalnya. Gini. Kalau seperti ini semua elemen A yang punya atribut href. Saya mau lebih spesifik lagi, misalnya ini kedua-duanya juga punya kelas link. Kedua-duanya kita punya kelas link. Jadi kalau kita mau seperti ini,
Sama aja, kedua-duanya tetap keseleksi karena keduanya punya kelas link. Gimana caranya kalau lebih spesifik? Oke, gampang banget. Yang pertama, seperti tadi href, ini kedua-duanya, cuman yang punya value apa? Misalnya https www.google.com. Nah, tuh yang Google aja yang dapat, yang Facebook enggak. Jadi kita bisa tadi dalam format yang punya atribut apa, atau bahkan lebih spesifik yang atribut itu punya value ini. Tapi ini akan beresiko kalau kita salah huruf satu aja tuh. HTTP aja tuh, HTTP sama HTTPS beda. Nah ini akan bermasalah juga kalau linknya kita ganti, sorry to say gitu ya, kita ganti. Nah ini bermasalah juga. Dan untuk bobot spesifisitinya, yang tipe atribut atau selektor tipe atribut ini sama dengan yang tipenya kelas. Gitu. Misalnya nih, kalau saya kasih di sini A, oke, kelasnya link. Misalnya di sini adalah background color, kita override aja deh, background colornya white. Nah ini akan di override. Oke, semua kan punya link nih, kelas link. Kalau saya pindahkan ini ke atas, tuh yang dijalankan ini. Jadi kita bisa simpulkan ini bobotnya 10 kalau kelas, dan ini bobotnya 10 juga kalau tipenya adalah atribut, atau tipe selektornya adalah kita ambil atribut dari elemen apa. Bahkan lebih uniknya lagi ya, misalnya ini kita pakai kelas. Kalau ini kita amati lebih detail gitu ya, kelas ini kan atribut juga nih. Jadi kita bisa gini aja, kelas atributnya apa? Link misalnya, bisa. Tuh, ini backgroundnya saya ganti AC misalnya. Dapat juga, dapat. Nah, cuman kan ngapain gitu. Tuh, gini aja dapat juga. Gitu. Jadi untuk bobot spesifisitinya atau kekhususannya, untuk tipe yang atribut dengan kelas itu sama saja. Gitu. Kita udah belajar juga di video kemarin. Kita lanjut. Kita bisa seperti ini. Oke, ini semua elemen A yang punya title gitu, yang punya atribut title. Nah, kalau ini berarti semua elemen A atau bahkan elemen A yang punya atribut href, yang atribut hrefnya punya value ini. Kan gitu. Jadi lebih spesifik lagi dia. Oke, kemudian teman-teman semuanya, kita akan belajar tentang pseudo class dan pseudo element, atau ini kelas semu dan elemen semu. Di sini langsung jelaskan bahwa ini, oke, A.2 hover ini adalah kelompok selektor include pseudo class atau kelas semu, termasuk ke dalam selektor kelas semu yang menata status elemen tertentu. Nah, pada contoh ini kita pakai hover. Jadi hover kelas semu itu bertujuan untuk memilih atau bahkan ada status atau kondisi kalau mouse kita ada di atas elemen tersebut. Contoh lagi, misalnya nih kita pakai A di sini, semua A aja. Hover ini pseudo class ya atau kelas semu. Kalau mouse kita nanti ada di atas elemen itu, ngapain? Misalnya colornya jadiin red dong. Tuh. Kelas semu. Apakah ini hanya berlaku di link? Tidak. Contoh, kita akan gunakan di P. Misalnya P dengan kelas last description, ada kayaknya. Di hover gitu ya. Atau mouse-nya ada di atas elemen tersebut. Misalnya di sini saya akan ganti background color-nya jadi purple. Gitu, atau jangan purple yang kayak gini, yang gini aja. Oke, dapat, sip. Coba tuh. Bisa. Kemudian color-nya jadiin white. Tuh, bisa aja. Hover atau pseudo class hover bisa ditempatkan di semua elemen teman-teman semuanya. Gitu. Oke, ada beberapa contoh lain? Ada, tapi kita nggak akan bahas lebih detail. Nanti ada link yang diarahkan dari developer Mozilla untuk kita belajar lebih lanjut tentang pseudo class sama pseudo element. Itu contoh dari pseudo class, hover contohnya.
Kemudian ada pseudo elemen. Di sini contohkan ada titik 2 titik 2. Jadi bisa bedain sekarang. Kalau ada sintaks atau codingan atau source code dari selektor dan selektornya dikasih titik 2, itu namanya adalah pseudo class atau kelas semu. Kalau titik 2-nya ada 2, titik 2 titik 2 itu namanya adalah pseudo elemen atau elemen semu. Jadi titik 2 titik 2 first line di contoh ini juga merupakan pseudo elemen atau elemen semu yang memilih semua atau yang memilih bagian tertentu dari suatu elemen itu sendiri, katanya gitu. Contoh, kalau di sini ada titik 2 titik 2 first line, selalu memilih baris pertama dari teks yang ada di dalam P. Kita cobain aja langsung ya. Misalnya saya masih ingin ada di yang ini nih. Ini saya tadi kasih apa ya? Oke, ID spesial, biar beda aja. P, ID spesial. Ini adalah first line. Gitu. Saya akan kasih backgroundnya. Tadi saya nemu warna yang bagus deh. Di sini tuh. Apa ya namanya tadi? Oh ini nih. Sip. Oke. Ini. Aduh, sorry. Ini. Terus colornya white aja. Nah, gitu. Jadi kalau kita resize tuh, jadi dalam satu baris teksnya yang akan dikasih style. Itu contoh dari elemen semu menggunakan titik 2 titik 2. Ada lagi nggak bang contoh elemen semu? Ada. Misalnya ada before, ada after, bisa aja. Tapi ini contohkan first line untuk elemen semu yang ada di P. Begitu teman-teman semuanya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke bagian combinators atau kombinator gitu ya. Kombinator itu adalah kelompok terakhir penyeleksi yang menggabungkan penyeleksi lain atau selektor lain untuk mentargetkan elemen di dalam dokumen kita. Berikut ini misalnya, kita akan memilih paragraf yang merupakan turunan langsung dari artikel elemen atau elemen artikel. Nah, kita bisa menggunakan lebih besar dari untuk kombinator seperti ini. Jadi langsung kalau gini-gini. Biar lebih jelas kita langsung ngoding aja daripada banyak basa-basi. Kita simpan semua elemen di dalam elemen artikel. Kan gitu. Ini semuanya di dalam artikel. Oke, contoh. Kalau saya kasih gini, elemen artikel kemudian spasi, itu kan artinya inside ya. Kemudian saya kasih P. Ini menyeleksi semua P yang ada di dalam atau keturunan dari artikel kan gitu. Misalnya, saya akan kasih background colornya yellow. Nah, ini akan memilih semua paragraf yang ada di dalam artikel. Semuanya tanpa terkecuali. Bahkan gak hanya itu aja teman-teman semuanya. Dengan kita ngasih spasi atau bahkan white space, ini semua P yang penting ada di dalam atau keturunannya artikel. Kalau saya punya di sini div, saya di bawahnya aja. Div, oke. Kemudian saya juga kasih P di sini, lorem, gini. Ini juga ngaruh. Jadi semua P apapun itu mau di dalamnya lagi, nggak apa-apa, asalkan di dalam artikel tetap. Nah ini P yang ada di dalam div, ini juga di dalam artikel. Beda cerita kalau kita tunjukkan seperti ini pakai kombinators. Jadi langsung P yang langsung keturunan dari artikel. Gitu. Jadi kalau kita baca di sini, ini langsung nih keturunan dari artikel. Ini bukan keturunan dari artikel, ini keturunan dari div. Nah, div-nya lah yang keturunan dari artikel kan gitu. Oke, jadi inside. Dengan kombinator seperti ini langsung P yang anak langsung, walaupun banyak nggak apa-apa, anak langsung dari artikel atau keturunan langsung dari artikel. Gitu, itu kombinator teman-teman semuanya. Oke, kemudian ada beberapa referensi lain tentang selektor. Contoh di sini
untuk tipe selektor elemen, kemudian ini universal, semuanya diseleksi, kemudian pakai kelas bisa, kemudian ID, ini atribut, kemudian ini pakai tadi pseudo class, kemudian ini tipenya adalah pseudo elemen atau elemen semu. Kalau ini descent kombinator gitu ya, semuanya termasuk universal tapi tetap di dalam elemen apa. Kalau ini child kombinator, langsung dia di elemennya. Kemudian ini nih ada plus sama ada di ini kalau nggak salah tilde deh nama tanda bacanya. Nah ini buat apa nih? Contoh, kalau kita kasih di sini H1P, tadi apa plus ya? P. Oke, dan di sini saya akan kasih font weight bold yang kena ini nih. Kenapa begitu? Dengan plus ini artinya adalah sibling kombinator. Oke, tepatnya adalah adjacent sibling kombinator. Konsepnya sama aja dengan kombinator ini. Nah, bedanya kalau kita pakai lebih besar dari, itu artinya kan child kombinator. Sedangkan ini artinya adalah sibling. Artinya sibling adalah saudara. Ini nih. A1 sama P, ini saudaranya, atau ini sama-sama anak dari artikel, sama-sama di dalam artikel ini satu. Beda cerita kalau ini nih, ini bukan, karena yang saudaranya adalah yang div kan gitu. Nah ini satu. Tapi kenapa kok yang kena yang satu bang? Dengan plus yang kena hanya yang pertama kali saja. Jadi kalau di sini saya kasih P baru misalnya lorem ini ada 2-nya gitu. Nah ini lorem 2, kemudian saya akan hapus yang pertama. Nah ini langsung kena. Jadi langsung dia saudara langsung dan yang pertama. Kalau yang ini, kalau ini misalnya nggak ada, kan nggak kena. Karena ini baca div dulu baru ini. Sedangkan yang dia mau H1 sibling langsung. Gitu, langsung ketemu tuh. Dan yang pertama. Contoh seperti ini tadi, kalau ini saya hapus. Yang pertama ditemukan ini. Kenapa kok kita dua-duanya hapus? Kok nggak ada yang ketemu? Karena ketutup nih, ketutup sama div. Oke, nggak ketemu langsung. Gitu. Sip ya, mudah-mudahan paham. Kalau kita mau semua sibling gimana bang? Atau semua saudara, kita pakai tanda baca tilde. Gitu. Tilde ada di sebelah kiri angka 1. Gitu. Nah ini semuanya nih. Semua saudara, bodo amat tidak ketemu salah satu. Atau yang pertama ketemu nggak peduli. Tapi semua saudara yang penting gitu. Gitu teman-teman semuanya. Gimana? Aman ya sampai sini? Mudah-mudahan aman nih. Walaupun kita nggak bahas mendetil mengenai pseudo elemen dan pseudo class. Tapi di sini kita sudah dikasih link untuk belajar lebih mendalam. Dan kalau teman-teman mau belajar silahkan. Cari contoh yang lain dan untuk penerapan yang lain. Tapi setidaknya kita sudah belajar lebih mendetail tentang selektor. Oke ya teman-teman semuanya. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Untuk kalimat terakhir dari saya di video kali ini, kita sudah belajar dan mengetahui lebih dalam tentang selektor gitu ya. Jenis-jenis sekaligus contoh penerapannya. Oke, dan mudah-mudahan teman-teman paham mengenai apa yang kita peroleh dari video kali ini. Dan di video selanjutnya teman-teman semuanya kita masuk di episode ke-20, harusnya 20 nih. Tentang the box model. Nah ini adalah materi yang sangat seru menurut saya karena kita akan memainkan sebuah sizing atau pengukuran gitu. Kita akan berjumpa di video selanjutnya untuk membahas the box model teman-teman semuanya. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Saya Sabriansyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya. Codingannya ada di GitHub.